Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemrosesan citra digital dan anggota kelompok kami. Yang pertama, Krisna Bayu, NIM 044. Saya Iza Milina, NIM 045. Dan saya Sinta Yuan, NIM 46. Kami akan mempresentasikan jurnal yang kami adaptasi yang berjudul Quality Identification of Tomato Using Image Processing Technique. Jurnal ini diambil dari volume 6, issue 5 tahun 2018. Penulis Saifali Tamakuwala, Jenis Lavji, dan Rajna Patri. Yang pertama adalah summary dari Quality Identification of Tomato Using Image Processing Technique. Jadi, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa identifikasi kualitas tomat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengolahan gambar, dengan menggunakan beberapa fitur gambar yang dapat membantu dalam mendeteksi kualitas sayur seperti bentuk, warna, dan ukuran. Penelitian ini menyajikan identifikasi tomat yang sehat dan sakit dengan difokuskan pada teknik pemrosesan gambar seperti segmentasi dan klasifikasi. Pertama, ekstrak fitur dari input gambar sayuran, kemudian menggunakan metode yang berbeda, yaitu segmentasi menggunakan commune cluster dan klasifikasi menggunakan SVM atau support vector machine dan JST atau jaringan saraf tiruan. Ini memberi hasil dalam akurasi dalam presentase. Selanjutnya adalah preview studi. Adalah sumber utama di India. Komersial dan makanan penting karena nilai gizinya yang spesial dan juga karena produksinya tersebar luas. Di India, pemeriksaan kualitas sayuran dilakukan oleh orang-orang ahli. Penyortiran manual berdasarkan inspeksi manusia ini memakan waktu dan mengalami masalah ketidakkonsistenan dan ketidakpatenan dalam penilaian oleh orang yang berbeda. Otomatisasi proses identifikasi kualitas diharapkan dapat mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penyortiran. Dengan bantuan teknik pemrosesan gambar seperti pemrosesan gambar, klasifikasi gambar, kualitas tomat dapat diidentifikasi. Lalu masalah kriteria untuk mengevaluasi penampilan luar tomat meliputi distribusi warna pada permukaan dan secara umum dapat diidentifikasi oleh ahli manusia, tetapi hanya melalui mata kasar. Jadi hal ini bisa menimbulkan masalah karena pandangan setiap orang dalam menilai identitas itu berbeda. Masalah ini memotivasi pekerjaan penelitian intensif untuk menerapkan sistem yang fleksibel dan efektif untuk menyortir tomat. Lalu kontribusi penulis paper. Penulis melakukan penelitian mengenai cara untuk mengidentifikasi kualitas buah tomat menggunakan metode K-means clustering SVM dan SVM sehingga akan lebih mudah untuk mengidentifikasi tomat yang sehat dan sakit. Selanjutnya, penelitian ini identifikasi sayuran baik dan buruk yang difokuskan pada metode pengolahan citra seperti segmentasi dan klasifikasi. Segmentasi yang pertama menggunakan metode segmentasi menggunakan deteksi titik. Gambar RGB dikonversi ke model HSI untuk segmentasi. Dengan menggunakan deteksi titik, bagian tomat yang terinfeksi dapat ditemukan. HSI adalah singkatan dari Hue, Saturation, and Intensity, yaitu yang berarti rona, saturasi, dan intensitas. Ketika manusia melihat warna sebuah objek, itu akan dijelaskan oleh rona, saturasi, dan kecerahannya. Yang kedua, Lens clustering digunakan untuk klasifikasi objek berdasarkan set fitur ke dalam jumlah K-kelas. Langkah-langkah algoritma K-means clustering, pilih pusat K-cluster, baik secara acak atau berdasarkan beberapa heuristik. Yang kedua, tetapkan setiap piksel dalam gambar ke cluster yang meminimalkan jarak antara piksel dan center cluster.
Yang ketiga, sekali lagi menghitung pusat kluster dengan rata-rata semua piksel dalam kluster dan mengulangi langkah 2 dan 3 hingga konvergensi tercapai. Nah, nanti tomat yang terinfeksi atau sakit akan menimbulkan gejala dengan warna tomat nanti akan berubah. Jadi warnanya nanti tidak rata atau menjadi beberapa warna. Yang selanjutnya, Quark Vector Machine. SFM bekerja di ruang dimensi tinggi, mencari sebuah perbedaan yang optimal untuk membedakan kategori SVM, terdiri dari serangkaian teknik pembelajaran terkait yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Menggunakan SVM untuk mengidentifikasi kualitas tomat akan menghasilkan kualitas atau akurasi sebesar 95%. Nanti akan ditunjukkan gambar hasil dari pengujian menggunakan SVM atau Artificial Neural Network. Biasanya juga disebut dengan ANN atau Artificial Neural Network. Jaringan saraf tiruan ini diterapkan di berbagai klasifikasi data dan pengenalan pola tugas dan alat klasifikasi. ANN berisi 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan input yang merupakan input data. Lapisan kedua adalah lapisan tersembunyi yang mengandung beberapa lapisan dari jaringan saraf. Dan terakhir adalah keluaran lapisan yang berisi data target menggunakan ANN. Identifikasi kualitas tomat berhasil dilakukan, namun hasilnya tidak seakurat dengan menggunakan SVM. Analisa perbedaan. Jadi perbedaan dari jaringan saraf tiruan dan support vector machine. Jaringan saraf tiruan ini lebih kuat dan mudah digunakan, serta dapat menangani data yang bisin. Selain itu bisa menangani masalah kompleks. Kalau SVM, akurasi klasifikasi lebih kuat. Nanti hasilnya akan ditunjukkan. Untuk kekurangan dan membutuhkan lebih banyak waktu proses karena membutuhkan gambar pelatihan yang besar. Untuk SVM, proses pembelajaran sedikit memakan waktu karena prosesnya agak panjang. Lalu hanya dapat bekerja. Kemudian hasil dan pembahasan. Untuk hasil dari SVM atau Support Vector Machine, hasil dari Support Vector Machine atau SVM ini berisi jumlah gambar dan memberikan hasil dalam hal akurasi dalam persentase. Jadi langkah-langkahnya itu, yang pertama adalah sesuai nomor sampel tomat, kemudian mengambil gambar query, kemudian dikonversi menjadi gambar kontras, kemudian mengaplikasikannya dalam K-means cluster, kemudian mendapatkan hasil klasifikasi, dan menghitung area yang terpengaruh. Outputnya adalah klasifikasi dalam kategori sehat dan sakit. Berikut adalah hasilnya. Kemudian untuk JST atau jaringan saraf tiruan yang memberikan 73% akurasi untuk identifikasi kualitas tomat. Jadi langkah-langkahnya adalah dalam neural network, input data mengandung fitur gambar dan data keluaran yang mengandung kelas atau kategori gambar. Kemudian sama halnya seperti tadi, yaitu kumpulan data dalam gambar input, kemudian melakukan input data dalam alat, input data target dalam alat, kemudian membuat jaringan saraf yang ditunjukkan, kemudian melatih jaringan dan outputnya adalah akurasi set data. Ini merupakan gambar hasil dari akurasi SVM. Dapat dilihat yaitu hasilnya adalah 90% ke atas. Dan ini adalah CST-nya yang menunjukkan presentase 73%. Jadi perbandingan hasil dari kedua teknik tersebut adalah sebagai berikut.
Saran di masa depan, cobalah untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan menggunakan teknik klasifikasi hibrid menggunakan SVM ANN. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Bayo Didian Nurcahyo, NIM 1705012040444. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian kesimpulan dan programnya. Untuk kesimpulannya, yang pertama mengidentifikasi kualitas tanaman tomat lebih mudah menggunakan image processing. Yang kedua, percobaan ini menggunakan segmentasi dan klasifikasi. Yang ketiga, segmentasi menggunakan K-means clustering. Yang keempat, klasifikasi menggunakan support vektor mesin dan jaringan saraf tiruan. Yang kelima, support vektor mesin memberikan hasil lebih akurat daripada jaringan saraf tiruan dengan persentase 95% dibandingkan 73%. Untuk sarannya, di masa depan cobalah untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat menggunakan teknik klasifikasi hybrid menggunakan SVM dan jaringan saraf tiruan. Oke, kita pada programnya yaitu menggunakan MATLAB. Yang pertama, menyiapkan gambar atau citra tomatnya. Ini sudah saya siapkan sebanyak 8 gambar. Ada 4 gambar tomat yang sakit atau yang busuk gitu. Kemudian ada 4 gambar tomat yang sehat dan ditaruh ke satu folder bernama tomat. Kemudian kita akan mensegmentasi dan mengekstraksi gambar tersebut dengan bentuk dan teksturnya ya. Ini adalah source code-nya dari membaca folder, kemudian ini mengambil gambarnya dan dimasukkan total image dan ini dimasukkan pada database berupa tabel nantinya. Kemudian total image itu dipanggil satu-satu, kemudian ini mengconvert atau segmentasi menggunakan K-means clustering sehingga menghasilkan sRGB21AP ini. Kemudian di-apply. Ini double dan ini membaca garis dan kolomnya. Kemudian di-reshape. Ini K-means clusteringnya, pixel labelnya, kemudian di-reshape lagi. Ini segmentasi gambarnya terdapat pada sel 13. Terus sampai ini rumus metriknya dan ada eccentricity-nya, kemudian dirubah menjadi grayscale. Graycomatrik, kemudian Graycoprox yang berisi kontras, correlation, energy, dan homogeneity. Dan ini adalah rumusnya untuk kontras, correlation, energy, dan homogeneity. Kemudian disimpan pada database. Database tersebut menyimpan hasilnya yaitu berupa metrik, eccentricity, kontras, korelasi, energi, dan
homogeneity ya. Jika ini dijalankan, maka akan menghasilkan ini workspace ini semuanya. Dan yang paling terpenting itu ini ciri database. Nah, ini yang akan digunakan untuk pemanggilan saat identifikasi tomatnya. Ini di copy semuanya, kemudian dipindahkan pada Excel ya. Dan jangan lupa namanya sesuai pada codingannya tadi, yaitu ciri underscore database ya. Kemudian setelah segmentasi ini sudah selesai, dan kita akan ke identifikasi tomatnya yang menggunakan GUI, MATLAB GUI ya. Menggunakan GUI. Ini adalah tampilan GUI-nya, sudah saya buat. Oke, kemudian ini source code-nya, ciri database ini silang aja. Ini source code-nya. Untuk push button 7 yaitu meload ciri database sehingga nanti akan meload yang tadi ini. Nah, ini untuk menentukan apakah tomat itu sehat atau sakit dengan menggunakan jarak ya. Untuk push button 6-nya itu untuk push button 6-nya itu yaitu ekstraksi bentuknya, nanti akan menghasilkan citra biner. Di dalam citra biner atau ekstraksi bentuknya itu nanti akan menghasilkan hasil metrik dan eccentricity-nya. Kedua nilai ini didapat dari tabel ini ya, yang sudah disegmentasi tadi, segmentasi dan ekstraksi tadi, sehingga tinggal memanggil dan akan ditambahkan pada tabel ini. Kemudian untuk button 5-nya untuk push button 5-nya ini untuk ekstraksi ciri tekstur. Jadi nanti hasilnya adalah citra yang diubah menjadi RGB atau grayscale. Di dalam citra tersebut nanti akan muncul nilai dari kontras, correlation, energy, dan homogeneity-nya, yang dimana keempat nilai tersebut sudah dicari dari awal, yang dimasukkan pada tabel ini, tinggal memanggil saja nanti hasilnya, dan akan ditambahkan pada tabel seperti tadi, ditampilkan pada sini. Kemudian untuk push button 4-nya, untuk push button 4 itu
segmentasi dengan menggunakan metode K-means clustering. Ini ambil baris dan kolomnya, dan ini adalah rumusnya ya, K-means. Kemudian di reset, terus hasil gambar yang RGB tadi akan diubah menjadi citra hasil segmentasi dengan metode K-means clustering ini. Nah, ini K-means clustering. Oke, untuk push button 3-nya yaitu untuk push button 3 itu mengubah atau transformasi ruang warna citra yang semula pada RGB diubah ke citra L kali A kali B dengan ini source code-nya ya. Untuk push button 1 ini membuka gambarnya atau open image-nya, citra RGB-nya. Kemudian untuk push button 2 itu untuk mereset jika ingin melakukan percobaan lagi, tinggal reset dan hasilnya kosongan, kemudian melakukan percobaan lagi. Oke, kemudian kita coba untuk run. Ini adalah tampilan awal yang sudah jadi. Kita buka citra. Kita coba yang tomat sehat warna hijau. Ini citra RGB-nya. Kemudian segmentasi ruang citra atau ruang gambar yang semula RGB menjadi L kali A kali B, dan hasilnya seperti ini. Kemudian segmentasi menggunakan metode K-means clustering. Ini hasilnya ya. Kemudian mengekstraksi ciri bentuknya, hasilnya seperti ini, dan dalam ekstraksi bentuk itu terdapat nilai metrik dan eccentricity-nya. Ini nilainya. Untuk teksturnya, ini bentuknya citra grayscale ya. Dan dalam tekstur ini terdapat nilai ekstraksi ciri kontras, correlation, energy, dan homogeneity. Ini adalah nilainya. Kemudian yang tahap terakhir yaitu mengidentifikasi dari gambar ini apakah hasilnya sesuai, dan hasilnya sesuai ya, yaitu seperti gambar ini tomat sehat, hasilnya juga tomat hijau sehat. Oke, kita reset, coba lagi, reset, buka citra, kita coba untuk tomat sehat warna merah, citra RGB, segmentasi RGB-nya. Hasilnya seperti ini. Kemudian segmentasi K-means clustering. Hasilnya seperti ini ya. Bentuknya hasilnya seperti ini, dan terdapat ekstraksi ciri metrik dan eccentricity, dan teksturnya.
citra grayscale, terdapat kontras, correlation energy, dan homogeneity. Kita coba hasilnya. Hasilnya tomat merah sehat sesuai ya. Hasilnya ini tomat merah sehat. Kita riset, kita coba untuk tomat yang sakit. Tomat sakit. Ini. Segmentasi RGB-nya hasilnya seperti ini ya. Segmentasi Kamen clustering hasilnya seperti ini. Dan bentuknya ekstraksi ciri bentuk, dapat nilai metrik dan eccentricity, dan ekstraksi ciri tekstur hasilnya seperti ini, dan terdapat nilai ekstraksi ciri kontras, correlation, energy, dan homogeneity. Kita coba hasilnya apakah sesuai, dan hasilnya sesuai ya, tomat hijau sakit sesuai pada gambar yang awal. Oke, kita coba satu kali lagi. Untuk tomat sakit warna merah, ini ada simbolnya ini, segmentasi RGB hasilnya seperti ini, Kamen clusteringnya hasilnya seperti ini, dan ekstraksi ciri bentuknya seperti ini, menghasilkan citra biner yang berisi metrik dan eccentricity-nya. Teksturnya citra grayscale, dapat kontras, korelasi energi, dan homogeneity. Kita coba identifikasi hasilnya apakah sesuai. Hasilnya sesuai ya, tomat merah sakit ya. Hasilnya sesuai, tomat merah sakit. Jadi dari keempat percobaan tadi mendapatkan hasil identifikasi yang sesuai pada gambar aslinya ya. Dapat diketahui tomatnya itu sehat atau tidak sehat, atau sakit, atau berjamur, itu berhasil. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.